jadi sekarang proses sembahyangnya tadi kan udah ditirtain tuh, tapi aku lagi nggak boleh karena aku lagi berhalangan. Jadi kita tunggu dulu mereka sembahyang. Ayo nggak sih tadi bapak sing emang gitu guys. Lagi men dia apanya berdarah. Sini. Kayaknya kita Bapak kenapa nggak gini? Nggak sembahyang. Karena masalahnya pertama Bohong. Belum ada jawab. Kenapa? Kalau cewek kan ada alasannya datang bulan. Aku lagi datang bulan. Bapak kenapa? kakaknya udah wakilin satu. Oh gitu. Doanya diwakilkan. Nanti rezekinya diwakilin gimana? Mulutmu. Mulutmu. Jadi kalau di sini orang yang punya bayi itu nggak boleh sembahyang gitu Pak? Masih sebel gitu? Bukan kayak begitu. Sebel itu bukan sebel kesel gitu. Loh, kalau prosesi kita di Bali ya pada umumnya yang Bapak tahu menurut Bapak ya. Tapi kalau pakar-pakar yang mungkin udah profesional masalah upacara dan sebagainya Bapak nggak ngerti. Kalau misalkan orang lahir, misalkan contoh kayak Dek Omangnya kan lahir ya, itu kita dari dia lahir. Kita itu siapa? Misalkan bapak sama ibumu. Orang tuanya. Orang tuanya sama anaknya termasuk itu baru lahir. Kita harus prosesnya kan nanam hari-hari dulu. Nah, prosesnya nanam hari-hari. Setelah nanam hari-hari itu setiap sorenya kita melakukan kayak upacara kayak bikin api dan lain sebagainya gitu untuk mengusir artinya roh yang jahat biar adiknya itu nggak sakit kan itu. Sebelum dia lepas tali pusar ini, ibu sama bapak nggak boleh ke dapur. Nah itu kepercayaan kita sih menurut bapak gitu, karena bapak lakukan seperti itu. Nah anggap dah 10 hari atau 12 hari lepas dia pusarnya, otomatis baru kita menanyakan kepada orang pintar kayak paranormal dan sebagainya siapa yang pulang ke rumah. Reinkarnasi. Ya istilahnya bukan reinkarnasi, artinya dalam artian siapa yang berwujud di sana di misalkan kakekmu atau nenekmu ataukah itu udah reinkarnasi. Tapi kalau reinkarnasi kan kalau menurut bapak, pengertian bapak reinkarnasi itu apa kehidupan yang dulu dia masuk ke dalam tubuh bayi itu dia bisa menceritakan, itu namanya reinkarnasi. Bukannya reinkarnasi itu kehidupan kembali ya, maksudnya orang yang dulu. Tapi kan masih bawa ingatan yang lama. Bawa ingatan yang lama itu namanya reinkarnasi. Yang kalau bapak menurut bapak, tapi kalau yang ini istilahnya percikan suci dari leluhur kita itu. Kalau menurut bapak sih secara pribadi. Jiwa atau atmanya gitu itu dari leluhurnya. Dari ini, gitu. Tapi dia tidak membawa ingatannya di masa tempo dulu. Kalau orang reinkarnasi kan otomatis perwujudan apa? Misalkan perwujudan buyutmu dulu dia reinkarnasi ke anakmu ataukah ke anak bapak gitu. Terus dia melanjutkan hidup. Ya melanjutkan hidup dengan dia. Raga baru. Ya raga baru gitu. Nah itu kalau menurut bapak. Nah setelah itu kalau di Bali kan ada namanya bulan pitung dino. Kalau di Bali kan di 42 hari. 42 hari itu baru melakukan upacara bulan pitung dino. Bulan pitung dino itu selama 42 hari itu bapak nggak boleh ke pura, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Karena diibaratkan masih kotor gitu. Tapi setelah 42 hari baru boleh ke dapur, ke merajan atau ke pura dan sebagainya gitu. Setelah itu ada 3 bulanan. Nah 3 bulanan ini flu bulanan kalau orang Bali bilang 3 bulanan ada lagi upacara. Setelah itu otonan. Nah ini otonan. Nah otonan inilah sebagai happy birthday-nya orang Hindu. Nah, gitu. Tapi kan dia udah lewat setahunnya. Nah maksudnya kan otonan itu istilahnya itu udah prosesnya kalau Dek Omangnya nanti ke depannya. Oh dalam upacara Hindu. Ya, dalam upacara Hindu.
Nanti otonan, setelah otonan itu selesai dah, dia nggak dibikin upacara lagi, nanti dedinan namanya atau tegak kelahirannya atau pas dia lahir gitu. Karena orang Bali kayak begitu. Makanya orang Bali kalau dia mengikuti misalkan happy birthday atau ulang tahun, dia ulang tahunnya 2 kali. Ulang tahun menurut Hindu, ulang tahun menurut kalender gitu. Nah, itu namanya dedinan. Nah, ini Oh begitu. ini karena kalau Tuana kan karena dia rewel, sering nangis dan lain sebagainya. Udah itu ya kebiasaan yang ibaratkan abnormal lah gitu. Jangan kamu nguap. Itu kamera itu kamu mangap mulutnya. Berusaha untuk jangan. Suspend, disuspend. Nah, itu mulutnya. Itu. Nah, itu maksudnya. Aku aja ngerekam udah mau ngantuk apalagi nonton. Parah. Ya seperti itulah proses kita upacara di Bali kan begitu. Makanya kultur Bali itu kan budaya Bali itu terlalu Rumit, bukan rumit sih, kompleks. kental gitulah istilahnya. Makanya kalau Tuana ini dilakukan bebayuhan ini kan karena dia abnormal. Abnormalnya itu sering ngambek. Udah itu nangis. Sering nangis tiba-tiba. Udah kayak burung hantu ya abnormal. Ya abnormalnya memang bener. Kayak kemarin tuh ya dari jam 12 nangis sampai pagi, nggak bisa tidur terus nangis aja. Padahal nggak ada kenapa-napa. Tantrum tuh namanya. Istilahnya sampai dibawa ke rumah sakit sama bapaknya, dikirain dia ada sakit apa gitu, sampai nangis dan sebagainya. Iya biasanya bayi gitu. Kayak misalkan ada badan yang sakit tapi kita nggak tahu. Ya itu dah. Makanya Tapi ini kayak melampaui, maksudnya Biasanya- bayi normal gitu loh. Kan bayi normal paling dia nangis cuma istilahnya dia berapa. baru jadi gini. Kalau di film Son Goku tuh dia baru jadi ini super saya Goku. Aduh nggak ngerti ya guys ya, aku nggak ngerti bang sama wibu Kok jadi nih. kau- Susah ngomong sama wibu. Kok wiburan Dragon Ball? Oh, Dragon Ball. Iya kan? Oh iya anime. Oh iya benar. Tolol. Kameranya Siapa yang harus aku salahkan di sini ya? pengen tak kubur aja. Sudah terlalu Hilang banyak dah menanam memori di moodnya benak. Pak Yan lagi dah nggak mood, langsung nyebong. Mulut. Itulah seperti itulah kayak gini. Oke, sekarang lagi Lama ngapain ju- tuh? Lama juga ya Pak Yan ya cerita sampai 8 menit. Ya. Iya emang gitu, apalagi waktu udah live. Cerita sampai subuh. Singkat cerita sampai subuh makanya. Terus ini lagi apa pak? Proses apa nih? Kan habis sembahyang. Belum, artinya proses kan kalau orang Bali, kalau pertama kita kan namanya ngatur pekeling. Ngatur pekeling itu istilahnya kita naruh di mata air, di dapur, di suryo, karena semua yang kita lakukan menurut Hindu, kalau menurut Bapak sih, nah, Bapak terus menurut Bapak karena Bapak nggak mau disomasi sama orang-orang Ya, terus ya, istilahnya karena setiap manusia yang lahir di dunia ini dia harus minta saksi sama Bathara Suryo atau Dewa maksudnya saksi telah melakukan Matahari. Ya, upacara. melakukan upacara dan Ibu Pertiwi ya. Bukan sanksi guys ya, tapi Saksi. saksi. Maksudnya biar ditauin lagi buat acara gitu loh, biar nggak, apa nih tiba-tiba buat acara apa nih? Perlu gitu kayak begitu, nanti makanya perlu gini atur piuning dulu Bathara Suryo, Ibu Pertiwi, Dora Brahmo kan Bahwa begitu. akan melakukan upacara. Melakukan upacara. Nah setelah itu Oke. udah semua baru diaturkan upacaranya. Setelah itu baru dilukat yang mebayuhan kayak tuana dilukat dan lain sebagainya. Dikasih gini gelang tirto dan lain sebagainya. Setelah itu baru diaturkan untuk ke yang Di atas. yang di atas. Apa artinya gini Pak? Pak Tridatu kan ada yang warna-warni, ada yang putih aja. Tuh ada artinya Kenapa ada yang 9 warna? ada yang Kenapa 9 warna. Ini kayak punya Nyanggi nih. Maksudnya Ini kan kayak punya Nyanggi. Ini kan dia banyak tuh warna-warni, ada merah, ada hitam, ada kuning, ada putih. Nah tadi kan tuana tuh kan putih aja. Itu apa perbedaannya? ya karena masalahnya apa, hari kelahirannya dia beda. Oh, Dari hari kelahirannya dia. Kalau ini gelang ini sebenarnya kan 3 aja sebenarnya, Tridatu. Namanya aja Tridatu, tiga warna dia. Cuma karena tergantung sekarang bayuhnya istilahnya kayak upahnya gitulah. Istilahnya apa? Misalkan benang putih kah, benang merah kah, atau benang hitam kah gitu.
Itu Oh, juga ada yang warna hitam. Oh, ada ya. ada juga warna hitam. Warna merah ada. Merah ada. Merah tok, hitam tok. Kalau warna merah berarti dia harus mebayuhnya di Brahmo. Brahmo itu kan disimbolkan dari api. Api itu merah gitu loh istilahnya. Itu aja sih. Tura warna merah. Matanya merah. Terus kalau yang hitam? Ya hitam dari Wisnu lah. Men putih? Itu dari Siwo. Itu ada gininya nggak? Maksudnya orang apa yang pakai warna merah, orang apa yang pakai warna putih? Ya ada gininya, makanya kita kan kalau Tergantung kasta. bukan tergantung kasta. Men? Artinya bebayuhannya dia. Ada yang pakai- Kelahirannya. Ya, kelahirannya ada benang merah, ada gini. Karena kalau yang lebih tahu kompleknya bahwa apa namanya pebayuhan itu seperti apa, harus Pendeta. ini apa ini pemangku ini yang tahu. Karena dia lahir di tanggal ini, bulan ini, tahun ini, dia punya kebiasaan ini, buruknya ini, nah ini kan gitu modelnya. Kayak istilahnya apa namanya, membaca apa namanya itu nggak tahu dah, kayak paranormal gitulah. Istilahnya dia meramal gitulah istilahnya. Oke guys, segitu penjelasan singkat dari Bapak apa cara mebayuhan tuh apa. Terus apa tadi? Kelahiran di Bali, reinkarnasi itu dijelasin Bapak.